Hai teman-teman, kembali lagi bersamaku. Kali ini aku mau bahas tentang pathway hipertiroid. Mungkin ini salah satu kasus yang mana kita agak sulit ya untuk temukan pasien dengan riwayat penyakit hipertiroid, baik ketika kita praktek di lapangan, pelayanan kesehatan, ataupun ketika kita kerja. Ini jarang banget sih ya pasien yang memiliki penyakit hipertiroid. Oke, sebelum kita mulai ke pathway-nya, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih apa sih hipertiroid itu. Menurut Farwell et al. Tahun 2018, hipertiroid adalah kelainan patologis di mana hormon tiroid disintesis dan disekresikan secara berlebihan oleh kelenjar tiroid. Produksi hormon tiroid yang tinggi menyebabkan kadar hormon tiroid tinggi dalam aliran darah, disebut tiroksikosis. Oke, kita kembali ke pathway hipertiroid. Jadi hipertiroid ini disebabkan defisit iodium, kelainan metabolik kongenital, dan menghambat sintesa hormon dan zat kimia. Namun, selain disebabkan adanya kelainan metabolik kongenital, terkadang hipertiroid ini juga bisa disebabkan karena pasien mengonsumsi hormon tiroid yang berlebihan dan memicu adanya struma nodular notoksis tumbuh di jaringan tiroid, yang mana akan menyebabkan pasien sulit menelan atau disfagia, sehingga intake nutrisi pun pasti akan berkurang. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Intake nutrisi kurang dan terjadi berlangsung lama akan menyebabkan penurunan kekuatan dan ketahanan otot hingga kelemahan. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah defisit perawatan diri. Pada kasus hipertiroid, komplikasinya sangat beragam ya, mulai dari yang sederhana sehingga yang mengkhawatirkan atau mengancam nyawa pasien. Penata laksanaan medis terhadap pasien hipertiroid biasanya disarankan untuk dilakukan tindakan pembedahan, yaitu tiroidektomi. Namun, prosedur ini biasanya hanya akan dilakukan bila pasien memiliki alergi obat dan menolak terapi iodin radioaktif. Jika dilakukan pembedahan, maka akan terdapat luka pada laring. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah hambatan komunikasi verbal. Begitu pula pembedahan ini akan menjadi pintu masuknya dan mempermudah masuknya kuman atau bakteri, sehingga diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah resiko infeksi. Pembedahan ini pasti akan terdapat luka jahitan yang mana akan merubah tampilan estetika pada pasien tersebut ya biasanya. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah gangguan konsep diri. Dan pembedahan tiroidektomi itu dilakukan dengan prosedur general anestesi atau pasien diberikan anestesi umum, yang mana memungkinkan hal ini akan terjadi depresi sistem pernapasan dan penekanan pada modula oblongata, yaitu pusat pernafasan. Jika hal ini terjadi akan menyebabkan penurunan refleks batuk dan terjadinya penumpukan akumulasi sputum, sehingga diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah ketidakefektifan bersihan jalan napas. Pembedahan tiroidektomi akan memberikan bekas luka postoperasi, yaitu terputusnya diskontinuitas jaringan, dan pastinya akan merangsang area sensori terutama rasa nyeri. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah nyeri akut. Oke, sekian dari aku penjelasan tentang pathway hipertiroidnya. Jika ada kekeliruan dalam pemaparan materi, bisa diisi kolom komentarnya ya. Semoga videonya bermanfaat. And next, kita ketemu di video pathway penyakit lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya and dukung selalu. See you next video. Salam sehat selalu.